صلوات الله عليه وينام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di dalam sebuah hadis diceritakan ketika seorang hamba dalam keadaan naza', maka lisannya ditahan dan masuklah 4 malaikat kepadanya. Malaikat itu mengucapkan, semoga keselamatan tetap tercurah kepadamu. Aku ini adalah malaikat yang diserahi mengurus rezekimu. Aku telah mencarinya di bumi timur dan barat, maka aku tidak menemukan rezekimu satu suara pun. Menjelang saat kematian, kemudian masuklah malaikat yang kedua. Malaikat itu mengucapkan, semoga keselamatan tetap tercurah kepadamu. Aku ini adalah malaikat yang diserahi mengurus minumanmu dari air dan lainnya. Aku telah mencarinya di bumi timur dan barat, tetapi aku tidak menemukan buatmu minuman dari air tersebut. Telah dekat saat kematian, kemudian masuklah malaikat yang ketiga. Malaikat itu mengucapkan, semoga keselamatan tetap tercurahkan kepadamu. Aku ini adalah malaikat yang diserahi mengurus nafasmu. Aku telah mencari di bumi timur dan barat, maka aku tidak menemukan satu nafas dari nafasmu. Kemudian masuklah malaikat yang keempat. Malaikat itu mengucapkan, semoga keselamatan tetap tercurahkan kepadamu. Aku ini adalah malaikat yang diserahi mengurus ajalmu. Aku telah mencari di bumi timur dan barat, maka aku tidak menemukan buatmu masa 1 jam. Kemudian masuklah malaikat kiraman katibin, malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia dari sisi kanan dan dari sisi kiri. Maka berkatalah malaikat yang ada di sisi kanan, semoga keselamatan tetap tercurahkan kepadamu. Aku ini adalah malaikat yang diserahi menulis dengan kebaikan-kebaikanmu. Lalu malaikat itu mengeluarkan buku yang putih, kemudian memperlihatkan buku catatannya kepada hamba ini, seraya berkata, lihatlah amal perbuatanmu. Ketika hamba ini melihat catatan amalnya, ia tampak gembira, senang hatinya. Dan berkatalah malaikat yang ada di sisi kirinya, semoga keselamatan tetap tercurahkan kepadamu. Aku adalah malaikat yang diserahi menulis atas keburukan-keburukanmu. Lalu malaikat itu mengeluarkan buku yang hitam, kemudian memperlihatkan buku catatannya kepada hamba ini, seraya berkata, lihatlah catatan amalmu itu. Maka mengalirlah keringatnya. Kemudian hamba ini melihat ke kanan dan ke kiri. Karena rasa takut membaca buku catatan amalnya, maka malaikat itu memegang buku tersebut, lalu dilemparkannya di atas bantal. Kemudian malaikat tadi berpaling, terus pergi. Maka masuklah malaikat maut. Dari arah kanannya hamba ini ada malaikat rahmat, dan dari arah kiri hamba ini ada malaikat azab. Dan di antara manusia itu ada yang ditarik ruhnya dengan penarik. Di antara manusia ada juga yang dicabut ruhnya dengan pencabut. Dan di antara manusia ada yang diluluskan ruhnya dengan penghulus yang kuat. Jemaah Ashabul Kahfi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ruh itu sampai di tenggorokan, barulah malaikat maut mengambilnya. Kalau orang itu dari golongan ahli yang beruntung,
maka memanggillah malaikat rahmat. Dan kalau orang itu termasuk dari golongan ahli neraka, maka memanggillah malaikat azab. Lalu malaikat itu mengambil nyawa dan membawanya naik ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika orang itu termasuk golongan dari ahli yang beruntung, maka Allah berfirman, kembalikanlah ruh itu ke badannya, sehingga ruh itu melihat apa yang terjadi pada jasadnya. Kemudian malaikat itu turun bersama-sama ruh. Kemudian para malaikat meletakkan ruh itu di tengah rumah. Akhirnya ruh itu melihat pada orang yang susah atas kematiannya dan orang yang tidak merasa susah atas kematiannya. Akan tetapi ruh itu tidak mampu berbicara. Ketika jenazah itu dibawa menuju kuburnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar ruh itu kembali kepada jasadnya sebagaimana halnya waktu di dunia. Ada beberapa pendapat tentang masalah ini. Sebagian ulama berkata, ruh itu dikembalikan di dalam jasadnya sebagaimana yang ada di waktu dunia. Kemudian ia duduk dan ditanya. Sebagian ulama berpendapat adanya pertanyaan itu kepada ruh, tidak kepada jasadnya. Sebagian ulama yang lain juga berkata, ruh itu masuk ke dalam jasadnya sampai ke dadanya. Ulama lain juga berkata, adanya ruh itu berada antara jasad dan kain kafannya. Jamaah Ashabul Kahfi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam setiap pendapat itu ada keterangan dari beberapa atsar, pendapat ataupun perkataan sahabat dan hadis sahih. Menurut ahli ilmu, agar seorang hamba mengakui adanya siksa kubur dan tidak tersibukkan oleh bagaimana keadaannya mayit itu. Wallahu alam bissawab.